Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Sebelumnya pemirsa, perkenalkan saya Siti Fatimah Azahra yang akan mengantarkan para pemirsa sekalian ke dalam sebuah diskusi yang akan menjadi sebuah kolaborasi dalam bingkai judul Motivasi Pembelajaran Bahasa Arab. Di sini saya bersama kedua rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Bahrul Ulum selaku mahasiswa pendidikan bahasa Arab tahun 2019 dan yang kedua ada Iranti Fatimah Azahra selaku pengamat pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya kita sapa mereka dulu. Ya, baik Kak Bahrul, kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kemudian Kak Iranti, kaifa haluki Kak Iranti? Alhamdulillah bikhair. Syukron. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kita mulai saja pada diskusi kali ini, membahas mengenai motivasi pembelajaran bahasa Arab. Ya, sebelumnya, pemirsa sudah kita ketahui bahwa bahasa Arab ini kurang diminati oleh kalangan masyarakat, oleh para pelajar, jadi minatnya itu kurang dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, di sini kita akan berdiskusi apa permasalahan yang membuat teman-teman di sana belum mau mempelajari bahasa Arab dan apa motivasi dari kakak-kakak di sini nih dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Kak Bahrul. Kak Bahrul hadir? Hadir, hadir. Oke. Ya. Pertama saya akan bertanya, Kak Bahrul ini merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Arab ya. Saya boleh tanya, apa nih alasan Kak Bahrul memilih jurusan pendidikan bahasa Arab? Ya, untuk alasan saya memilih pendidikan bahasa Arab ini kan dari bahasa Arab ini juga bisa mempelajari Al-Qur'an isi atau isi Al-Qur'an dan hadis secara terperinci. Jadi ya zaman sekarang itu kan banyak sekali kan apa ya? men- banyak sekali salah pengertian dari Al-Quran dan hadis dan juga disalahgunakan arti dari hadis tersebut. Jadi tujuan masuk pendidikan bahasa Arab itu agar lebih tahu isi dari Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, Oke, berarti itu salah satu alasan ya. dari Kak Nah, Bahrul yang memilih pendidikan bahasa Arab. Kemudian setelah alasan dalam memilih jurusan tersebut, apa sih hal yang unik dalam mempelajari bahasa Arab? hal yang unik itu ya dari misalnya kan dari suatu kata itu dari fa'ala itu bisa jadi berbanyak-banyak kata itu jadi bisa 14 gitu uniknya dari sana gitu. Jadi misalnya kan dari bahasa Indonesia tuh saya dua orang pergi jadi tinggal yadhabani. Jadi gitu simpelnya bahasa Arab seperti begitu. Jadi unik lah. Dari kata itu pun jadi beberapa banyak kata Oke, ya. berarti Ya. kan dari segi kata ya. Iya Kalau dalam dari kata. Indonesia saya pergi, ya saya pergi dengan dua kata saya pergi. Tapi untuk dalam bahasa Arab saya pergi bisa menjadi satu kata. Dan Iya, dari satu itu bisa menjadi beberapa kata yang lain ya, betul? iya, ya begitu ya. Jadi kalau bentuknya jamaah kan mereka pergi dua kata jadi satu kata gitu ya habuna gitu seperti begitu. Jadi uniknya bahasa Arab itu dari sana gitu. Oke, setelah keunikan dari bahasa, segi bahasanya, kemudian di sini suka duka selama Kak Bahrul ini mempelajari di jurusan Kak Bahrul yang pilih. Oh. Untuk sukanya ya saya kan udah belajar bahasa Arab tuh dari kecil ya dari SMP tuh eh, pertama-tama tuh di rumah gitu ngaji belajar nahu sorof itu pertama kitab tuh kitab Jurumiyah. Jadi sama sama ayah saya gitu belajar gitu bersama-sama gitu. Dimulai dari yang paling mudah-mudah sedikit-sedikit gitu lama-lama jadi ke tingkatan yang lebih tinggi gitu yang sedang langsung sampai ke tinggi gitu sampai sekarang itu ya alhamdulillah gitu eh, di apa itu di ketika kuliah sama yang di rumah
ketika belajar di rumah sama ayah juga ya sudah dipelajari gitu. Jadi sukanya tuh gampang gitu. Gampang dipelajari juga. Ya dukanya itu ya mungkin harus beradaptasi bagaimana pembelajaran ketika berkuliah dan pembelajaran ketika di rumah gitu. Sama misalnya seperti ya di rumah tuh ya seperti ngaji 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 biasa gitu. Ya, Oke, mungkin lebihnya kalau di rumah itu menggunakan kitab langsung ya. ya langsung gitu. Kalau di Perkuliahan kuliah tuh pakai gitu. pakai buku pelajaran atau gimana gitu sama dosennya gitu. Ya, Oke, berarti di sini Kak Bahrul termasuk yang melanjutkan karena dari iya, kecil sudah mempelajari bahasa Arab bersama ayahnya. Oke, kemudian di sini pastinya dari setiap mahasiswa yang memilih jurusan pendidikan bahasa Arab ada motivasi tertentu nih. Motivasi itu timbul karena apa nih? Sekarang saya akan bertanya kepada Kak Iranti. Pertanyaan itu faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi belajar bahasa Arab. Boleh dijelaskan kepada Iranti yang sebagai pengamat pembelajaran bahasa Arab, dipersilahkan. Iya, baik. Di sini saya selaku pengamat pembelajaran bahasa Arab akan menerangkan beberapa faktor atau sesuatu yang mendorong timbulnya motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini sesuai dengan pengamatan saya, bahkan pernah dilakukan beberapa survei terhadap beberapa orang yang belajar bahasa Arab. Nah, itu yang pertama, faktor itu timbul dari faktor agama yang paling besar, karena sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia itu merupakan mayoritas Islam. Kemudian antusiasme dari masyarakat Indonesia itu yang sebagian besar memang mayoritas masyarakat Muslim memiliki antusias yang begitu besar dalam mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci Al-Quran. Karena dalam melaksanakan ibadah, dalam memahami makna dalam Al-Quran, kemudian makna hadis, kemudian makna-makna dalam agama Islam khususnya, maka umat muslim tersebut mesti memahami apa itu bahasa Arab. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pepatah, bahwasannya ketika kita ingin menguasai suatu bangsa, maka kuasailah bahasanya. Kemudian jika kita ingin menguasai Al-Quran, maka kita kuasailah bahasanya, yaitu bahasa Arab. Nah, itu salah satu yang menjadi faktor timbulnya minat atau motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab melalui agama. Kemudian selain itu, ada lagi faktor yang lain dalam agama yang mendorong timbulnya minat atau motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, itu melalui sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Itu surat Yusuf ayat 2 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan bahasa Arab. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, itu salah satu yang menjadi pemicu yang paling besar dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada sisi linguistik. Nah, sisi linguistik ini menurut saya dan menurut sebagian besar orang-orang Indonesia yang belajar bahasa Arab, itu dilihat dari keunikan sisi linguistik bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu memiliki pola atau struktur maupun jenis-jenis kata yang unik dibandingkan bahasa-bahasa lain. Seperti contohnya dalam pemisahan isim ada isim muzakkar dan isim muannas yang berarti isim untuk laki-laki dan isim untuk perempuan. Kemudian dari perubahan katanya pun bisa menjadi bermacam-macam, bahkan dari satu kata bahasa Arab jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris atau bahasa lain itu bisa menjadi beberapa kata. Nah, itu keunikannya. Kemudian dari hal yang ketiga, itu dari sisi seni. Nah, salah satu dari faktor ini tuh yaitu sisi seni. Dari seni itu kita bisa lihat semakin banyak atau semakin boomingnya sholawat Nabi yang disenandungkan oleh masyarakat Indonesia, seperti contohnya dengan banyaknya orang-orang yang mengcover lagu-lagu sholawat dengan indah, dengan baik, dengan Masya Allah indahnya suaranya ya. Kemudian ada juga musik pop Arab atau dinamakan dengan musik Arabiah, yang mana musik pop Arab itu tidak selalu berkaitan dengan tentang kenabian maupun tentang keesaan Allah, tetapi musik Arab ini musik yang berbahasa Arab juga.
namun bisa memberikan tambahan mufrodat atau kosakata bagi orang yang mempelajarinya melalui seni musik ini. Kemudian ada seni perfilman. Nah, seni perfilman yang biasa digunakan itu animasi maupun seni perfilman yang berbahasa Arab lainnya. Karena dari situ juga bisa memunculkan motivasi belajar bagi orang-orang yang menontonnya. Karena tertarik dari sisi visual maupun audio visual, karena dari segi film juga terdapat banyak manfaatnya yang bisa menambah kosakata, juga bisa mengajarkan kita bagaimana cara melafalkan atau mengikuti aksentuasi dari orang Arab itu sendiri. Ya, kurang lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Iranti yang telah menjelaskan motivasi ya. Timbulnya motivasi para mahasiswa atau masyarakat luar sana dalam mempelajari bahasa Arab. Tadi ya, faktornya pertama dari agama. Mungkin agama yang paling besar karena mayoritas di Indonesia beragama Muslim. Kemudian ada dari sisi linguistiknya, dan yang ketiga ada dari seni musiknya. Apakah ada tambahan lain dari Kak Bahrul? Ya mungkin ya saya juga ya pengalaman gitu ya. Setiap hari kan selalu dengerin musik pop Arab gitu. Jadi kita itu bisa tahu gitu apa aja kita juga dan saya pun juga bisa tahu apa saja yang mufrodat apa yang terkandung dalam dalam audio tersebut ya. Jadi bisa menambahkan kosakata dari lagu-lagu tersebut gitu. Ya. Oke, Dan juga dari film-film juga ya seperti dubber film bahasa Arab dan subtitle Indonesia juga. Terus juga ya bisa juga dari game game diubah bahasanya dari bahasa Arab itu bisa menjadi kosakata dan juga melatih skill kebahasa Araban dari saya juga. Oke, ya baik. Terima kasih Kak Bahrul. Kemudian di sini pertanyaannya lagi adalah dari motivasi yang timbul dalam mempelajari bahasa Arab, kemudian dari tadi berbagai faktor yang mengacu motivasi tersebut. Adakah tujuan khusus gitu atau tujuan lain bagi orang-orang di luar sana yang mempelajari bahasa Arab juga selain dari tujuan pembelajaran? Bagaimana Kak Iranti? Ya, tujuan lain ya, selain dari pembelajaran bahasa Arab, selain untuk memahami Al-Quran dan Hadis, selain untuk bisa mengamalkan dan lebih memaknai makna dari ibadah, maka tujuan pembelajaran bahasa Arab juga merupakan salah satu cara untuk melatih dan mengembangkan pola pikir kita dengan lebih baik, karena bahasa Arab juga merupakan bahasa asing yang sifatnya universal dan bisa dipelajari oleh semua kalangan, baik orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim. Nah, dengan mempelajari bahasa asing, maka otak kita akan lebih terasah, lebih berkembang. Karena ada seorang ahli dari luar negeri yang mengatakan bahwa ketika seseorang pandai dalam berbahasa, maka itu bisa melatih juga kecakapan dalam berbicaranya. Sama halnya dengan kita bisa apa ya, melaksanakan dan mengerti bagaimana pentingnya literasi, urgensi literasi ketika kita sering membaca buku-buku yang berbahasa ibu, bahasa daerah misalnya, bahasa negara kita, bahasa nasional, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing yang bisa melatih kemampuan kita berpikir, itu sangat baik sekali untuk perkembangan otak dan perkembangan pola pikir, juga dari bagaimana cara kita bersikap dan berbicara, begitu. Baik, berarti salah satu tujuan mempelajari bahasa asing juga untuk mengasah pola pikir kita. Begitu Kak Iranti? Iya, betul. Oke, baik tadi pemirsa, kita sudah berbincang-bincang mengenai motivasi pembelajaran bahasa Arab, terutama mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Dan tunggu apa lagi untuk para pemirsa di luar sana, jangan ragu untuk mempelajari bahasa Arab, salah satu bahasa asing yang bisa diakui sebagai salah satu bahasa internasional selain bahasa Inggris. Kemudian, satu pesan dari saya yaitu gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, salah satunya bahasa Arab. Mungkin itu saja diskusi kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih kepada Kak Iranti dan Kak Bahrul dan para pemirsa di luar sana yang telah menyimak diskusi kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.